Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Swasti Prajapya. Happy banget kita kembali di program dari Kecamatan Tingkir, yaitu ngobrol pagi bareng Kecamatan Tingkir. Dan di belakang kita lihat ada suasana pegunungan, tapi ini beda. Ini tidak di sawah lagi, tapi ini adalah kita bertandang, ya kan? Kita anjang sana ke Terminal Tingkir, Kota Salatiga. Nah, seperti biasa sudah ada bintang tamu di depan kita. Beliaunya adalah Kepala Terminal Kecamatan Tingkir. Luar biasa. Mas Vicky. Siap, Mas Bro. Sehat, Mas Kabarnya? Bro? Sehat, Alhamdulillah. Gede dhuwur, Pak. Saya kira seperti bapak-bapak atau ternyata wah, kita seumuran tapi beliaunya gagah sekali ini. Nah, Mas Vicky, jenengan mulai bertugas di Terminal Tingkir ini sejak kapan nih? Mulai bertugas di Terminal Tipe A Tingkir saya per 1 Agustus 2023. Per 1 Agustus 23, ya, berarti baru 23, setahun? Baru 1 tahun. Iya. Sebelumnya saya medan penugasan sudah bermutasi-mutasi, Mas, berpindah-pindah. 6 tahun saya di Tangerang, lalu juga 4 tahun saya di Jayapura. Oh, sampai luar. Lalu saat ini saya sudah berada di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga karena memang medan tugas dari Kementerian Perhubungan itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Oh iya. Seperti itu. Itu sudah ranahnya kementerian, itu sudah sampai satu Indonesia lah ya. Siap, betul. Nah, Mas, saya melihat Terminal Tingkir ini ya, Terminal Tingkir ini saya waktu datang ke sini ini belum sekeren ini. Nah sekarang, wow, amazing banget nih. Apa yang Anda kerjakan di sini kok sampai terminal ini sampai seperti bandara ya? Nah, monggo dijelaskan. Oke, izin Mas Bro Andi ya. Ya. Jadi mungkin saya sedikit mengulas sejarah dulu Boleh, ya Mas boleh. ya. Jadi perkembangan Terminal Tingkir kenapa sekarang bisa sampai seperti ini? Dahulu di Kota Salatiga itu memiliki terminal sekitar tahun 1950-an, Mas. 1950, itu berada di betul. Jalan Jenderal Sudirman. Ya, waktu itu ya. Setelah itu berpindah ke Soka, daerah Soka. Jalan Diponegoro. Ya, sekitar tahun 1980-an. Betul. Nah, terus berpindah kembali di Terminal Tipe A Tingkir saat ini di Kecamatan Tingkir itu tahun 2000. Dan pada saat tahun 2017 sesuai dengan SK dari Menteri Perhubungan, Terminal Tipe A dialihkan kepada pemerintah pusat. Sejak saat itulah kewenangan Terminal Tipe A langsung berada di bawah Kementerian Perhubungan. Seperti itu. Yang membedakan, Mas, ini kan jenengan tadi bilang ada Terminal Tingkir ini termasuk Terminal Tipe A. Ya. Lah, berarti ada B, ada di bawahnya lagi. Nah, itu yang membedakan apa? Oke. Jadi ini sekedar edukasi juga buat masyarakat bahwasanya terminal di Indonesia itu dibagi menjadi 3, Mas. Terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, untuk tipe C itu dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Dan hanya melayani angkutan kota. Lalu di atasnya adalah terminal tipe B yang dikelola oleh provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan provinsi. Nah, itu mengelola layanan seperti AKDP antar kota dalam provinsi dan angkot. Nah, di terminal tipe A itu bedanya adalah dengan terminal tipe B dan terminal tipe C ini lengkap semua. Ada angkot, ada antar kota dalam provinsi, ada antar kota antar provinsi. Dan bukan hanya itu saja. Di Terminal Tipe A Tingkir ini juga kami berupaya agar image, mungkin Mas Bro Andri selalu mungkin yang ada dalam benaknya terminal itu identik dengan kumuh, kotor, bau panas, pesing. wah. Dan apa ya, Mas? Kadang itu apalagi jam-jam agak malam gitu kan. Dulu waktu dulu itu kan biasanya agak-agak serem. Karena di situ mungkin ya preman-preman. Nah, itu sekarang kalau yang tipe A tuh lebih gimana? Untuk Terminal Tipe A Tingkir Salatiga sendiri kita berupaya untuk
bebas dari calo. Jadi penumpang itu datang ke terminal tipe A Tingkir langsung bertemu dengan agen resmi, agen bus resmi, dan tidak ada lagi istilah Jakarta. Ya, tidak ada. Jadi datang saja ke sini, masyarakat atau penumpang itu bisa langsung memilih mana moda angkutan yang akan digunakan. Nah, terus selanjutnya juga kita menghindari dari namanya asongan liar maupun pengamen liar, Mas. Karena asongan di terminal tipe A Tingkir masih ada, hanya saja kami bina. Kami bina, kami berikan seragam, lalu kami berikan juga ID card, yang dimana untuk istilahnya menginventarisasi bahwasanya asongan tersebut adalah asongan resmi dari terminal. Binaan terminal ya. Nggak kayak yang dulu asal aja orang masuk keluar bis ya biasanya gitu. Ya walaupun memang di situ agak ada seninya ya, kalau kita ingat-ingat dulu kan. Tapi kalau sekarang lebih birapi ya mungkin ya. Karena ada seragam kemudian dan yang jelas dibina dari terminal ini. Kemudian Mas, kenapa dibuat terminal ini sedemikian rupa? Dalam arti di dalamnya itu, jenengan itu agar masyarakat itu memilih akomodasi darat lagi, apalagi di terminal Tingkir ini jenengan di dalamnya inovasinya itu jadi di terminal tipe A Tingkir Salatiga ya kita banyak sekali melakukan inovasi, Mas. Yang pertama ya penumpang datang itu posisinya kalau misalkan malam hari itu terang benderang ya, tidak ada istilah gelap gulita yang mengindikasikan ada kejahatan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua juga di sini ada namanya petugas pelayanan informasi, di mana petugas tersebut akan menjelaskan kepada masyarakat yang membutuhkan pertanyaan. Lalu untuk segi fasilitas sendiri kami sudah sangat lengkap sekali. Di terminal tipe A Tingkir Salatiga ini salah satu terminal yang ramah disabilitas. Ya, baik itu disabilitas daksa, disabilitas netra, disabilitas rungu. Semuanya ada lengkap. Lalu juga ramah kaum inklusif. Ramah kaum inklusif, kami memiliki arena bermain anak, lalu juga ada ruang laktasi. Nah, di samping itu juga inovasi-inovasi yang kami kerjakan saat ini adalah kami menggandeng dari para pihak stakeholder. Ya, pada saat itu kami tahun lalu, Lebaran tahun lalu kami dikomplain minimnya charging station. Nah, kami berkolaborasi itu dengan itu kita mengadakan charging station, lalu juga kursi pijat. Nah, kursi pijat itu juga salah satu pemenuhan ya layanan fasilitas agar ya terminal itu menjadi naik kelas, Mas. Tidak hanya bandara dan stasiun saja yang bisa memiliki fasilitas itu, tapi terminal juga bisa memiliki fasilitas agar supaya image terminal itu hilang. Image negatif terminal itu hilang. Nah, seperti tadi Mas, saya jalan ke sini itu sudah disambut dengan apa tadi? Duta pelayanan. Nah, itu saya baru ini melihat terminal ada duta pelayanan, kemudian kita bisa leluasa untuk bertanya mungkin ya. Karena masyarakat kan ya semuanya kadang nggak paham juga. Sekarang itu kan banyak masyarakat yang mungkin kurang paham mau kita kemana itu enaknya naik bis apa semacam itu mungkin. Nah, Mas, kalau kita lihat yang saya lihat dari ini ya, toiletnya luar biasa, bersihnya, kemudian fasilitasnya menarik, apalagi yang jangan tadi utarakan ya, ada kursi pijat ini. Nah, dengan inovasi seperti itu, apakah ada peningkatan dari sisi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan darat ini? Sekedar data untuk perbandingan dari Lebaran tahun lalu ya dengan adanya fasilitas tambahan tersebut ya terminal tipe A Tingkir mendapatkan kenaikan kurang lebih 50% penumpang dari tahun sebelumnya di hari yang sama, baik H- maupun H+. Jadi semakin dicintai transportasi darat yang ada di terminal tipe A Tingkir. Lalu juga kaitannya tadi dengan duta pelayanan prima, itu salah satu bentuk inovasi kami untuk
mencoba proaktif. Jika masyarakat melihat ada duta pelayanan prima, berarti beliau adalah petugas. Betul. Nah, itu makanya kami buatkan seperti itu. Lalu juga toilet, mohon maaf, toilet kami ini khususnya yang ada di atas ini cukup viral karena pada saat itu adalah YouTuber yang sempat mereview dan mengapresiasi bahwasanya toilet sudah selayaknya seperti di bioskop. Betul. Seperti itu. Nah, Mas, apakah yang jenengan lihat terminal tipe A Tinggir ini, Kota Salatiga ini, seberapa besar menyokong perekonomian masyarakat Kota Salatiga sendiri? Untuk pertumbuhan perekonomian yang ada di sekitar terminal tipe A Tinggir Salatiga ini cukup membantu masyarakat yang ada di Kota Salatiga dan sekitarnya. Dengan cara kami selalu mengadakan event-event. Mengadakan event-event seperti pada saat itu adalah Mobile Legend Piala PJ Wali Kota, lalu juga ada Salatiga Space Market, lalu juga ada hal-hal lain yang memang senam Fonfit, senam rakyat, terus juga senam dengan Kemenpora, dan otomatis dengan adanya terminal hadir di terminal di Kota Salatiga ini, terminal tipe A Tingkir, harapannya adalah terminal ini tidak hanya digunakan untuk melakukan transportasi orang melakukan perjalanan, tapi banyak sekali manfaatnya, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pariwisata, seperti yang tadi sudah saya sebut. Mas, ini cuacanya agak panas. Gimana kalau kita ngopi dulu, ya kan, supaya obrolan kita lebih hangat lagi. Siap. Seruput dulu. Mantap, luar biasa. Mas. Nah, jenengan tadi singgung di terminal tipe A Tingkir Kota Salatiga ini tidak hanya melayani, ibaratnya gitu melayani orang dalam perjalanan. Tapi seperti yang memang kemarin saya lihat kok banyak event. Lah itu apakah di situ itu berbayar atau memang jenengan gratis kan? Jadi masyarakat di sekitar Kota Salatiga ini, khususnya Kota Salatiga ini bisa berkreasi dan sebagainya lah di terminal terminal tipe A Kota Salatiga ini. Jadi untuk event-event yang tadi sudah saya sampaikan, event yang berbau bisnis itu kita tetapkan biaya sewa sesuai dengan KPKNL. Untuk mini convention hall yang kami miliki adalah 2 juta sekian, 2 juta 10.000 kalau nggak salah. Itu ada aturan-aturannya ya? Ada aturan dari Kementerian Keuangan. Dan itu masuknya bukan ke pribadi atau kepala terminal, tapi langsung ke kas negara, Ibu Menteri Keuangan. Soalnya nyuwun sewu Mas, kalau kepala terminal dulu ya, itu kan berapa persen lah. Enggak. Kalau saya dengar-dengar itu begitu. Nah, kalau sekarang harusnya itu karena kita sudah zona non gratifikasi, harusnya semuanya sesuai aturan dan itu masyarakat tahu. Nah, dilanjut Mas tadi. Lalu itu untuk yang berbau bisnis ya Mas. Lalu juga untuk yang kedua adalah yang memang berbau sosial. Bersifat sosial, sosial maupun untuk peningkatan dan kemajuan Kota Salatiga itu kami gratiskan. Misalkan ada event keroncong, lalu ada event misalkan reok, kesenian itu nggak ada masalah. Yang penting sesuai arahan Bapak Presiden pada saat meresmikan terminal harus tidak hanya dijadikan sebagai simpul transportasi saja, namun sebagai pusat segala macam aktivitas kemasyarakatan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata. Nah, jenengan tadi menyinggung soal peresmian Pak Presiden. Kemarin itu intelijen dan paranormal Kecamatan Tingkir Mas, itu Mbah Tardi muncul lagi. Nah itu tuh kebetulan pas lewat, kok ada plat merah RI1 belok ke Kecamatan Tingkir. Itu ceritanya gimana itu? Itu mau hanya ke toilet saja atau memang ada peresmian atau ada acara apa di sini? Nah itu nggak mungkin tuh Pak. RI1. Itu ngeprank ya. Nah, monggo. Jadi pada tanggal 13 Desember 2023 ya,
sesuai dengan jadwal dari Sekretariat Kepresidenan dan Nggih. Pas Pampres, Bapak Jokowi hadir di Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, didampingi oleh Bapak Menteri Perhubungan, Ya. Bapak Panglima TNI, dan lain sebagainya beserta jajaran, itu untuk bersama-sama menyaksikan peresmian dari Terminal Tipe A Tingkir Salatiga. Yang memang kami tidak expect sebetulnya sampai diresmikan oleh Bapak Presiden, gitu. karena biasanya hanya bandara dan stasiun saja. Nah, Namun iya, Mas. ternyata kami mendapatkan perhatian lebih. Luar biasa. Jadi kami ingin pada saat itu kami berupaya semaksimal mungkin, kami gandeng seluruh stakeholder untuk ikut berkontribusi dalam peresmian Terminal Tipe A Tingkir. Jadi dari seluruh UMKM, terus dinas-dinas terkait itu kami undang untuk rapat koordinasi. Di situ ya, oke. Nah, biasanya kan memang masyarakat itu kalau kesan eksklusif, elegan itu naik pesawat, naik mungkin kereta cepat lah, ya. Nah, sekarang itu terminal, apalagi terminal tipe A Tingkir ini ya, Kota Salatiga ini, pakai koper ya kan, seperti keren-keren, milenial yang keren-keren gitu ya kan, tapi tetap naik bis nggak masalah itu. Nah, Mas, itu tadi ya, berarti manfaat dari terminal Tingkir ini untuk Kota Salatiga sendiri kan cukup signifikan. Orang kan kadang, Kota Salatiga dapat apa dari adanya terminal tipe A Tingkir ini? Nah itu manfaatnya apa, Mas? Apakah jenengan jelaskan juga? Apakah juga ada sharing profit PAD atau hanya apa ya manfaat untuk ya tadi jangan utarakan tadi untuk berkesenian atau gimana? Monggo. Jadi untuk kita kolaborasi dengan pemerintah Kota Salatiga, memang untuk seperti tadi misalkan ada event tentang bisnis ya, otomatis kan dia sewa. Nah itu sekali lagi tidak masuk ke kantongnya kepala terminal atau Bapak Menteri Perhubungan, itu langsung ke Menteri Keuangan. Masuk ke kas negara. Jadi memang kita kolaborasi dengan pemerintah Kota Salatiga itu hanya sebatas untuk istilahnya koordinasi, kolaborasi, dan untuk meningkatkan perekonomian dari segala sisi, baik itu untuk UMKM, baik itu untuk komunitas-komunitas yang ada dan lain sebagainya. Dan kami juga sekedar informasi, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kami selalu ada live musik, Mas. Live musik sebagai bentuk inovasi. Itu malam hari atau siang hari atau mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam biasanya. Jadi pengunjung pun juga disuguhkan dengan musik-musik sambil menunggu mungkin bahkan saya pernah saya ketahui, Mas, itu masyarakat datang itu ke terminal hanya untuk menyaksikan keroncong luar biasa terminal main. Jadi seperti itu, bukan hanya yang tadi Bapak Presiden sampaikan, bukan hanya simpul transportasi, Mas. Kalau hanya simpul transportasi itu memang sudah tupoksinya kita. Tapi di luar dari itu, manfaatnya ingin Bapak Presiden lebih luas mengena ke masyarakat. Lalu sekedar informasi, Mas, yang tadi cukup menarik adalah betul ya, tidak perlu gengsi, tidak perlu takut lagi, karena di Terminal Tipe A Tingkir ini melayani 15 trayek, Mas. Baik itu Jabodetabek maupun Sumatera. Berarti luar Jawa ada juga ya? Ada juga. Lalu luar angkasa ini baru direncanakan Pak Kepala. Ke Bali juga ada, Mas. Ada ya? Bali ada. Nah, ini Bali nih. Bali. Lalu juga ada lagi namanya trayek AKDP. Itu kita ada 7 trayek, Mas. Itu kebanyakan Solo Semarang, Solo Salatiga Purwokerto dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing layanan tersebut, Mas, trayek AKAP maupun AKDP itu sangat ketat, Mas. Contohnya di AKAP. Di AKAP itu kalau dulu kan terkenal hanya non-ekonomi dan ekonomi, Mas. Kalau ekonomi ya panas, AC, nggak ada AC dan lain sebagainya. Nah, sempit. Kalau sekarang banyak sekali, Mas, fasilitas yang layanannya, yaitu ada sleeper, ada eksekutif, ada VIP, ada super eksekutif, ada memang yang seperti lounge-lounge. Jadi memang saya rasa perusahaan otobis juga berlomba-lomba harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Terminalnya udah bagus, yang masuk bisnya ya cuman gitu-gitu aja kan, masyarakat juga akhirnya underestimate, Mas. Iya, betul, Mas. Nah, itu tadi ya, masyarakat memang harus paham juga dan harus jangan gengsi lah untuk kembali
apa ya, menggunakan transportasi darat. Apalagi terminalnya sudah bagus, kemudian akomodasinya dalam arti bis-bisnya ya. Apalagi sekarang sudah apa namanya, banyak kemajuan dengan inovasi-inovasi di dalamnya. Mungkin di dalam bis sekarang iso karaoke. tinggal tinggal nyari pasangannya, maksudnya untuk berpergian, maksudnya begitu. Mas, nah terminal udah bagus, kemudian fasilitasnya di dalamnya juga luar biasa. Nah, ke depan Mas sebagai kepala terminal, jenengan memimpikan apa untuk terminal Tinggir Kota Salatiga ini agar lebih dicintai lagi untuk oleh masyarakat? Monggo. Jadi harapan saya ke depan untuk masyarakat Kota Salatiga, gunakanlah fasilitas yang ada di terminal tipe A Tinggir Salatiga. Ini free untuk rekan-rekan semua, untuk seluruh masyarakat. Bahkan kami sering mengadakan nonton bareng juga Mas, Timnas Indonesia. Bentar lagi. Siap, nanti hari Selasa jam 7 malam kita adakan Selasa nonton jam bareng. 7 Itu Indonesia lawan Cina. Ya. Nah, harapannya juga yang selanjutnya adalah yang untuk kami berupaya semaksimal mungkin menghilangkan image negatif terminal. Betul. Ya, agar masyarakat lebih ingin lagi naik angkutan umum, khususnya transportasi darat. Bahwasanya kami ini sudah bertransformasi, bukan hanya bangunannya saja, tapi SDM-nya, tapi fasilitas dan lain sebagainya juga sudah sangat lengkap. Seperti itu. Nah ini sangat menarik memang. Jadi terminal tipe A Tinggir Kota Salatiga itu sudah, ya kalau kita lihat sudah komplit. Apalagi mau gaya boleh di sini, ya tahu. Mau di sini fasilitasnya juga lengkap, kemudian ramah, dan apa ya, yang image yang dulu terminal itu sekarang sudah terhapuskan. Jadi masyarakat, apalagi kalau setiap hari Jumat tadi ya Mas, Jumat Sabtu Minggu ada. Nah, ada live musik. Nah, keroncong, rock, silahkan. Dan masyarakat mau berkesenian juga boleh. Persilahkan. Nah, itu tadi luar biasa. Mas Vicky, siap. Saya kira obrolan kita sangat menarik, tapi ya kembali lagi waktu yang memisahkan. Tapi sebelum kita closing, kita seruput dulu ya. Cheers. Itu minum apa, Pak? Teh. Kopi, Pak. Teh sama kopi. Ting ya. Ya karena dulu itu terminal itu adalah ada zaman saya kecil ya. Oh iya. Ada salah satu spot untuk ting tadi. Sekarang enggak. Disemprit sama Mas Vicky. Hei, ojo ning kono gitu. Kami pastikan tidak ada. Nah, ini yang berbau-bau kejahatan negatif tidak ada. Alkohol no, ya, tidak ada. Mantap. Oke, matur suwun Mas Vicky atas waktunya. Sehat selalu. Sukses selalu Mas Bro Andri. Siap. Dan dukung terus inovasi dari Kecamatan Tinggir melalui podcast Ngopi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.